Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir al-hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh dan taklim subuh rahimakumullah, saya hormati, dan insyaallah kita bersama semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmat. Di samping Islam dan iman, Allah juga masih memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas amaliyah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita, amaliyah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dibalas dengan yang berlipat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk puasa kita di bulan Ramadan ini. Baik, pada kesempatan ini kita bersama bertadzkirah, ya, saling mengingatkan di antara kita, dan judulnya hari ini tentang luasnya rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu luas, supaya tidak sempit. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul mengkhabarkan, memberitahukan bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu yang sekarang di dunia diturunkan, satu dari 100. Dengan satu rahmat itu kita bisa berkasih sayang, bisa bersilaturahim, dan makhluk yang lain termasuk hewan juga bisa menyayangi anak-anaknya. Kita bisa saling mengenal, itu dengan rahmat Allah yang satu. Jadi tinggal 99 itu nanti Allah berikan pada hari akhir. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan kita untuk meraih yang 99 itu saat kita berada di alam dunia ini. Ya. Tentu dengan berbagai macam cara kita lakukan yang telah dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahmat Allah ini tidak Allah berikan kepada golongan tertentu, tidak. Semua makhluk Allah, hamba Allah itu bisa meraihnya. Ya. Apa dia pejabat, dia rakyat biasa, dia pegawai, dia swasta, semua hamba Allah dapat. Ya. Tinggal kita masuk golongan yang mana dari golongan-golongan yang Allah telah tentukan dalam Al-Quran. Lalu apa sesungguhnya rahmat itu? Kita sering kalau ada acara MC menyampaikan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dan rahmat Allah. Kan gitu, ya. Dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pahami dulu apa rahmat, apa syafaat.
Jadi bentuk pertolongan yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW itu namanya syafaat. Sebenarnya syafaat itu dari Allah. Allah berikan kepada kekasihnya, manusia pilihan, Nabi yang mulia. Dari Nabi Muhammad itu bisa disalurkan kepada umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa. Yang merasa dirinya umat Muhammad dan yang Muhammad mengaku umatnya itu nanti dapat syafaat pun demikian. Bentuk rahmat itu yang pertama dimaknai dengan kasih sayang dan kebaikan Allah kepada hambanya. Jadi rahmat tadi artinya yang pertama kasih sayang, ya. Tapi kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kasih sayang kita dengan orang lain bukan rahmat. Jangan semua bentuk kasih sayang rahmat Allah, bukan. Ya, ya. Atau rahmat hidayat, nah, lain itu, rahmat hidayat. Rahmat hidayat itu nama pengajian. Jadi rahmat itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat itu juga bisa berarti ampunan. Tuh. Jadi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, itu sesungguhnya orang yang mengharap rahmat Allah. Lah di bulan Ramadan ini banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu Pak. Wasari'u, bergegaslah kalian kata Allah. Ila maghfiratin mir rabbikum, terhadap ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah tahu dari para ulama, para ustadz menyampaikan bahwa turunnya rahmat di bulan Ramadan, ampunan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mohon ampunan, Pak. Kemudian di ayat berikutnya ada kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Semua ayat-ayat ini anjuran semua, Pak. Anjuran agar Allah itu memberikan rahmatnya melalui ampunan-ampunan tadi. Maka rahmat yang kedua berarti ampunan. Orang yang mohon ampun kepada Allah, diterima taubatnya, itu bentuk rahmat Allah yang harus kita raih, Pak. 99 itu banyak. Lawang satu aja bisa seluruh alam ini, Pak, merasakan gitu ya. Apalagi yang 99. Yuk kita raih rahmat Allah. Jangan berhenti. Jangan merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, kaitan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ya, disampaikan oleh Syekh Abul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, meriwayatkan dari Al-Hakim dan Mustadraknya. Beliau katakan begini, Pak, Bu. Suatu ketika malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, "Ya Muhammad, demi Allah yang telah mengutusmu, menjadikanmu sebagai nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba yang taat dan soleh." Kata malaikat, Allah menjadikan seorang hamba yang taat dan soleh. Allah berikan umurnya 500 tahun si hamba ini. Dan usia 500 tahun itu dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan seorang abid. Ya. Abid, ain ujungnya dal, Pak. Maka hati-hati kalau nyebut Arab jangan abid pakai ta, abid, hamba Allah yang beribadah. Hidupnya di puncak gunung, gunungnya ini terletak di tengah lautan. Si abid ini. Logika manusia nggak bisa, Pak. Orang tinggal di tengah lautan, di atas gunung, Pak, di bukit. Lalu apa makanan dan minumannya? Sedangkan air laut itu asin. Ternyata Bapak Ibu, oleh Allah dari gunung ini ada sebuah lubang sebesar ibu jari.
mengalirlah, memancarlah air bersih dari gunung itu. Kemudian setiap sore hari menjelang maghrib turun dari gunung itu, si Abid ini ngambil air wudhu dan memetik buah delima yang matang. Dan Allah berikan kekuasaannya, ternyata buah delima ini setiap hari ada satu yang matang. Kalau umumnya berapa kali, berapa lama itu buah delima berbuah matang itu? Setahun apa? Apa 3 bulan sekali? Ini tiap hari ada yang matang. Kekuasaan Allah. Jadi turun setiap sore menjelang maghrib, berwudu, lalu memetiklah, itulah yang dimakan. Satu buah delima dan air yang keluar dari lubang gunung tadi yang sebesar ibu jari. Sampai 500 tahun. Akhirnya si Abid ini berdoa, bermohon kepada Allah, ya Allah, cabut ruh saya, wafatkan saya dalam keadaan sujud. Itu mintanya, Pak. Maka kita sering doa, wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan berserah diri. Gitu, Pak. Ya. Terus wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Si Abid ini minta diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah. Apa yang kedua permintaan si Abid ini? Berikan ya Allah jasadku setelah wafat nanti utuh hingga hari kiamat tiba. Doa si Abid dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya karena sujud dan utuh. Jadi nanti pada hari kiamat dalam keterangannya itu dibangkitkan, kemudian memerintahkan malaikat, wahai malaikatku, tolong bawa si Abid ini ke dalam surga karena syafaat, karena rahmatku, kata Allah. Terdengar oleh si Abid bahasanya protes. Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke surga dengan rahmatmu? Bukannya dengan amal ibadahku yang sekian lama. 500 tahun saya beribadah kepadamu. Itu seharusnya yang menyebabkan aku masuk surga, kata si Abid. Allah enggak terlalu ambil pusing, Pak. Panggil malaikat. Malaikat, coba timbang antara amal ibadah yang dikerjakan si Abid ini dengan rahmatku. Ternyata Bapak Ibu Saudara begitu ditimbang lebih berat rahmat Allah. Setelah menyaksikan, kata Allah, malaikat balik arah, masukkan si Abid ini ke dalam neraka karena amal ibadahnya enggak cukup untuk memenuhi itu. 500 tahun untuk ibadah belum mengalahkan rahmat Allah. Kita berapa lama diberikan Allah hidup? Ya. Dari yang Allah berikan umur kita sudah berapa banyak untuk ibadah kepada Allah dengan khusyuk. Katakan usia 80 tahun. Dan berarti usia baliknya 15 tahun. 65 tahun. Itu 500 tahun, Pak. Begitu menganggap dirinya banyak ibadah, pasti saya masuk surga karena banyak amal ibadahnya. 500 tahun, Pak. Tapi itu kuasa Allah, rahmat Allah yang diberikan. Jauh lebih berat timbangannya dibandingkan amal ibadah selama 500 tahun. Akhirnya mendengar itu kata si Abid, ya Allah, kalau begitu saya meyakini betul bahwa rahmatmu sangat luas. Kau masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Jadi Allah maha penerima taubat, pengampun tadi, pemaaf. Balik lagi, malaikat, balik lagi, masukkan si Abid ke surga. Ini satu contoh nih, Pak. Saking luasnya rahmat Allah. Jadi jangan takut, jangan khawatir Pak kita. Nah, lalu untuk siapa? Kata Allah di Quran, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Dalam hidup kita jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan diri sendiri. Apa? Berikan hak diri kita ini. Kalau Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah, ayo berikan haknya untuk beribadah. Jangan
sia-siakan yang Allah berikan kesempatan, waktu, tenaga, pikiran kita. Maka di Ramadan ini kita nggak pernah berhenti untuk tahlil Quran, ya. Tadarus Al-Quran. Aduh, saya nggak bisa. Duduknya aja Pak ngedengerin sama. Kumpul. Itu kan. Kan kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ngedengerin aja. Ngedengerin teman yang giliran membaca sama. Sambil nyimak, oh dia yang dibaca mana? Oh begini. Merenungkan. Itu sama semua. Lah kita belum bisa nih, belum belajar, belum fasih. Yang kita bisa apa? Al-Ikhlas. Dibaca Al-Ikhlas yang banyak. Al-Ikhlas belum hafal juga. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah belum hafal juga bingung kita nih Pak. Sholatnya yang dibaca apa? Jadi nggak ada istilah kita nih nggak bisa. Bisa semua. Yang sudah mampu buka Quran, baca Qurannya. Yang belum mampu mendengarkan teman yang membaca Quran. Atau kita sendiri sudah banyak hafalannya, kan kayak anak-anak kita Pak ya, di bawah 5 tahun itu, kan belum bisa ngaji tuh, tapi banyak hafalannya, kan cepat mudah untuk menangkap hafalan itu. Jadi ada anak-anak yang belum ngajinya lancar, tapi banyak hafalannya. 2 hari yang lalu saya kesini nuzul Quran, yang baca Quran itu pakai hafalan Pak, ngajinya baru Iqra 4 dah. Tapi udah hafal An-Nazi'at. Kita udah hafal An-Nazi'at, An-Nazi'at. Habis An-Naba udah belum banyak. Si anak itu An-Naba, An-Nazi'at sudah hafal ngaji. Padahal kata imam masjidnya, Ustaz ini baru Iqra 4. Kenapa? Hafalan anak lebih cepat gitu, nangkap ya. Itu bisa. Kita pun demikian. Saya ini sering ngedengerin Yasinan dari zaman dulu, hafal Yasin, tapi ngaji belum belajar, baca yang sudah kita bisa. Sama hukum. Setidak-tidaknya Al-Fatihah itu setidak-tidaknya Pak. Ya, terus rutinkan. Untuk apa? Tahlil Quran. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak ngasih rahmatnya. Jadi rahmat termasuk jangan salah arti Pak, ada kasih sayang, ada ampunan. Yang ketiga, rahmat itu bermakna rizki. Dan rizki yang Allah berikan itu merupakan kebaikan Allah sama hambanya yang beriman. Rizki itu termasuk rahmat. Dan bicara rizki kan bukan hanya duit gitu Pak ya. Badan sehat, rizki. Pak Cecep mudah-mudahan sehat ya. Katanya habis minum obat tadi ngedengar tadi. Ya, lagi diuji di Ramadan Pak. Diberi kesehatan itu rizki yang harus kita syukuri. Jangan lupa ini rahmat Allah semuanya ternyata. Saking luasnya tadi gitu Pak. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin kata Allah. Nah, mari kita semua jangan berhenti untuk menggapai rahmat Allah. Semua. Nah, untuk mempertegas itu saya sampaikan juga firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156 aja di pertengahannya itu kata Allah, qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum an ayatina yu'minun. Nih Pak. Qala azabi, Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya. Azabku ku timpakan, ku berikan kepada siapa saja yang ku kehendaki kata Allah. Itu hak-hak Allah. Azab Allah kata Allah akan kuberikan, kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi di situ tidak berhenti ayatnya. Ada lanjutannya. Wa rahmati, rahmatku wasi'at, lebih luas. Kulla syai', dari segala sesuatu. Jadi setelah Allah katakan azab siksaku akan diberikan kepada yang kukehendaki kata Allah, tapi rahmatku sangat luas. Jangan takut. Allah udah ngomong seperti ini Pak. Nah terus apa lanjutan ayat tadi?
fasa'aktubuha, lalu aku catatkan rahmatku itu kepada siapa? Mari kita raih golongan yang 3 ini. Kita golongan yang mana? Siapa yang Allah catatkan? Lilladzina yattaqun. Pertama, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalau kita bicara takwa dalam Al-Quran banyak sekali ciri-cirinya. Salah satunya di surah Ali Imran 1:33 itu sampai 1:35 kan. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan, orang yang belanjakan hartanya baik di waktu sempit atau luangnya, itu membelanjakan, menginfakkan hartanya itu. Lalu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan mereka yang senantiasa meminta maaf dan memaafkan salah orang lain kepadanya. Itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka orang yang apabila berbuat yang maksiat, yang dosa, fastaghfaru, segera beristighfar kepada Allah, mohon ampunannya. Nah, berarti orang yang takwa itu juga memaafkan orang lain, mendermakan hartanya, lalu setelah berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat maksiat, segera bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Segeralah kita semua ini untuk bertaubat kembali kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kesempatan Ramadan ini Allah buka lebar-lebar pintu ampunannya, pintu maafnya, ya, segala macam bentuk doanya dikabulkan Allah. Perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang sahur ada waktu sedikit, kita manfaatkan kesempatan itu untuk memperbanyak istighfar. Kita akui bahwa selama ini saya dan kita semua ini memang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak-anak Nabi Adam termasuk kita semuanya ini khata'un, berbuat salah. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi jangan pernah takut, kata Nabi, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, tapi mereka semua berbuat dosa dan segera taubat. Segera taubat, mengakui dirinya berbuat salah dan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bayangkan Bapak, semua para manusia Nabi Adam itu kan kalau melihat kesalahannya kecil, hanya kesalahannya memakan buah yang dilarang Allah, cuma itu. Tapi berapa lama taubatnya dengan istighfar? Istighfarnya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Istighfar Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu kan semua penyesalan dan pengakuan. Coba maknanya, Rabbana zalamna, kata Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya Tuhan kami zalamna, kami sudah berbuat zalim. Suami istri, padahal cuma sedikit. Kami telah berbuat aniaya pada diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni, engkau tidak merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Terus kata Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Nah sekarang umat Muhammad bagaimana istighfarnya? Astaghfirullahaladzim. Itu Pak. Aku mohon ampun ya Allah kepadamu. Apa yang sering dibaca habis sholat, baik sir maupun jahar. Silakan Pak, istighfar itu nggak harus dijaharkan. Ya, silakan kita mata disirkan, sirkan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ujungnya mohon dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengakuan seorang hamba yang melakukan kezaliman dan berbuat dosa.
Ya, insya Allah yang di dalam masjid ini memang hamba-hamba Allah yang memang mengakui kesalahan. Makanya mau datang ke masjid, mau sholat, mau ibadah. Ini satu contoh pertanda bahwa kita mengakui bahwa kita ini banyak melakukan dosa, banyak melakukan kezaliman. Maka datang ke masjid untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu masuk rumah Allah ini ada adab, ada etika. Kalau di sini ya alhamdulillah karena udah ngaji, tiap ahad ngaji, malam Ramadan kultum, jadi udah paham. Ada di tempat lain. Sudah masuk masjid aja, mau sholat Jumat, masih megang-megang yang lain. Udah masuk masjid, mah udah. Kita mau taubat sama Allah. Perbanyak istighfar, baca Quran, zikir. Kalau ngedengerin ceramah, tausiah masih bisa. Karena bukan rangkaian ibadah mahdhah. Kalau sholat Jumat itu ibadah mahdhah. Ketika khatib sudah di atas mimbar, udah itu rangkaian ibadah. Tidak sempurna ibadahnya kalau dicampur adukan dengan perbuatan. Ini masih ada yang baca WA. Sholat Jumat itu Pak, masih ada. Insya Allah. Jadi kok ibadahnya sambilan. Ibadahnya sambilan yang begitu Pak. Udah matikan dulu, nggak perlu panitia itu, pengurus itu. Untuk kekhusyuan kita, tolong disilentkan. Pak, kalau di silent masih kerasa kalau ada getaran Pak, kalau bunyi. Kalau lagi sholat. Allah bergetar-getar. Wah, ada yang ngubungin nih. Ada yang ngubungin. Masih itu. Ya udah matikan aja dulu. Cuma 30 menit. Nggak bakal hilang rezeki bisnisnya itu. Enggak. Jangan khawatir. Waduh ini kalau nggak dihidupin nggak ketahuan ada bisnis. Ya Allah yang gerakan hati itu. Kan nanti begitu dibuka ada tak terjawab panggilan Pak. Kita telepon balik, oh iya tadi ngubungin. Ya cuma yang ngubungin lagi sholat Jumat ini, kadang-kadang mikir juga siapa ini. Ada juga mau maghrib ngubungin Pak. Waktunya sholat ngubungin. Nah, ini. Jadi renungan kita. Dah dari rumah kalau mau dibawa waktu itu matikan. Nanti keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, buka lagi. Tek, banyak SMS kan. Alhamdulillah. Bisnis A cair. Bisnis B cair. Kan kenapa? Yakin sama Allah. Kita jangan takut sama Allah. Kalaupun bisnisnya gagal, berarti belum rezeki kita tadi. Rahmat Allahnya nanti. Tapi karena Allah sudah memberikan kepada yang daki, udah itu bagian kita. Saya banyak ini kasihan sama saudara kita. Kadang-kadang, ya Allah, udah khatib sudah. Alhamdulillah. Masih. Bahkan ada yang nelpon Pak. Bahkan yang hebat, kayak lagi ceramah, di selfie Pak. Di selfie Pak, Caca. Benar ini, bukan ngarang-ngarang dah. Karena saya lagi khutbah. Melihat jadi selfie. Ini khatib sedang khutbah di atas mimbar. Loh, Pak, lagi sholat ini. Kan 2 rakaat Jumat itu, khutbah itu penyempurna. 2 rakaat, yang 4 jadi 2 itu. Penyempurnanya khutbah. Kok ya disambilin? Sedangkan disampaikan aja laho fala yatakallam kan, jangan berkata-kata. Lah ini bukan berkata-kata lagi, ngomong Pak. Temennya nyaut juga, ngapain? Aduh nyaut. Di mana letak ibadahnya? Pengennya diterima ibadah kita Pak. Pengennya dapat rahmat Allah dari ibadah, tapi ibadahnya sambilan. Atau kita sudah niat baca Quran sambil ngemil atau kelanting depannya Pak. Ini juga nggak beres ini Pak. Yang ngaji dulu, habisin dulu 1 juz, udah capek berhenti, ngopi nggak dilarang Pak. Yang malam Pak, bukan yang siang nih. Tadarus tuh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, kelentik alif lam mim, kelentik. Nah ini ada ibadah ini Pak. Ya memang disediakan makanan yang nggak apa-apa, ya jangan sambil baca Quran. Ada bukan di sini, solusi ini mangga udah ngaji semua apa. Ya saya kan nggak ikut tadarus di sini, ya cuma ngomongin secara umum. Enggak ada ya, enggak sekali katanya. Bukan nggak boleh makan, ya ingat. Ustaz ini masa makanannya nggak boleh. Bukan nggak boleh, waktunya. Nah sama aja lagi nelpon, lagi khutbah, jangan itu. Ini ibadah.
Baca Quran itu at-ta'abbud. Hebatnya orang Islam itu baca kitab sucinya ibadah. At-ta'abbud bitilawati, membacanya adalah ibadah. Baca Quran itu ibadah. Kan luar biasa ya. Kalau memang nggak tahu satu ain aja ngajinya, berhenti dulu, jangan satu juz. Kebanyakan satu juz ini masa ngopinya lambat amat. Satu ain aja dulu, berhenti satu ain, istirahat, ngopi. Iya, pisang goreng 2, selesai. Ya. Merasa bersih, mulai lagi ngaji, boleh yang begitu. Ini mak dicambi, baru dzalikan kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kriuk. Nanti ini. Ini kan nyari rahmat tadi, Pak. Nyari kasih sayang Allah dan kebaikan tadi. Kalau ada nyari, insya Allah enggak ya. Satu juz baru ngopi ada. Ya lagi ngajinya tadi atau lagi sholat tadi, jangan telepon-teleponan. Jadi itu mari kita semua agar yang 99 kita bisa meraihnya itu Pak ya. Bukan apa-apa, kita ngaji ini hanya untuk itu. Satu, nah udah tinggal 5 menit, baru satu. Jadi yang dicatat oleh Allah yang mendapat rahmatnya adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Dia laksanakan perintah Allah sebaik-baiknya dan dia tinggalkan segala larangan Allah. Banyak orang yang melakukan kebaikan, banyak orang yang melakukan amar ma'ruf tapi dia tidak mampu mencegah kemungkaran. Artinya dia STMJ. Tuh. Salatnya terus, maksiatnya jojok, STMJ. Ya, STMJ ini banyak ternyata. Jadi orang yang berbuat saya itu bukan yang nggak sholat, yang sholat itu banyak. Nah, maka orang takwa itu dengan melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Yang kedua, siapa yang dicatat oleh Allah sebagai penerima rahmat? Wa yu'tuna zakah. Mereka yang selalu mengeluarkan zakat. Dia berikan zakatnya nanti zakat fitrah di akhir Ramadan, zakat mal kapan saja ketika Allah memberikan rezeki berupa harta yang lebih. Kalau memang belum cukup untuk zakat mal, berikan sebagai infak dan sedekahnya. Ini yang diharapkan Allah, bukan untuk Allah. Tapi semua amal ibadah yang kita kerjakan akan balik sama pelakunya, Pak. Akan kembali kepada pelakunya, bukan untuk Allah. Sudah kaya, Allah tidak mengharapkan zakat dari hambanya. Tapi kenapa Allah berikan zakat? Karena nanti zakat itu akan berbalik kepada pelakunya. Kenapa Allah perintahkan hambanya sholat? Allah nggak perlu sholat dari hamba-hambanya, tapi hambanya yang butuh Allah. Dengan sholat nanti dapat ini, dengan puasa nanti Allah berikan ini. Jadi rahmat itu bisa kita peroleh dengan sebab kita beramal soleh. Ya, jadi termasuk zakat juga amal soleh. Yang terakhir, yang ketiga, golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu siapa? Walladzina hum an ayatina yu'minun. Mereka orang-orang yang yakin, orang yang beriman, percaya dengan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ayat Quran itu ya Al-Quran yang kita baca. Ayat kauniyah berupa alam semesta. Banyak pelajaran dari alam yang bisa kita petik. Sehingga kita bisa berpikir, oh ternyata begini ciptaan Allah. Melihat burung-burung bisa hidup. Ayam keliaran aja bisa hidup kok. Begitu keluar rumah, temboloknya kosong. Begitu pulang, penuh. Renungan buat kita. Ternyata Allah itu maha segala-galanya, Pak. Ayam yang keluar tidak ada makanannya, tapi begitu pulang penuh isinya. Apalagi manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah. Jangan takut, rizki Allah sudah diturunkan. Nahnu qasamna, kata Allah, kami yang telah membagi-bagikan kehidupan mereka itu di dunia. Maka kata orang tua, rizki tidak pernah ketukar. Itu sudah ada bagian-bagiannya. Maka kita sadari, kita terima. Kalau memang rezeki kita segini diberikan Allah, jangan iri sama orang lain yang banyak. Kuncinya apa? Hidup biar banyak bersyukur, sehingga orang bersyukur itu nerima apa yang telah Allah berikan. Qanaah hidupnya. Memang inilah bagian saya
dari rizki yang Allah bagi-bagikan. Mereka memang rizkinya banyak, tapi mudah-mudahan yang Allah berikan sedikit ini menjadi rizki yang penuh berkah. Gak ada lain Pak, kita itu aja jawabannya. Itu sifat hamba Allah yang bertakwa, pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang akan mendapat rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang paling akhir mengiringi materi rahmat Allah ini sampai-sampai malaikat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihunahu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi, sampai-sampai malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya yang senantiasa bertasbih mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat beriman kepada Allah, kemudian wa yastaghfiruna lil mu'minin, para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk hamba-hamba yang beriman. Subhanallah, Pak. Orang beriman didoakan oleh malaikat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, kata malaikat, sesungguhnya luas rahmatmu, baik rahmat maupun ilmumu. Faghfir, maka ampuni. Siapa yang dilakukan malaikat yang diampuni? Pertama, alladzina tabu, orang-orang yang bertaubat tadi. Itu sudah, Pak. Itu didoakan malaikat. Wattaba'u sabilak, dan mereka yang mengikuti jalanmu. Apa yang terakhir kata malaikat? Waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka, jauhkan mereka dari api neraka yang menyala-nyala. Amin ya rabbal alamin. Didoakan oleh malaikat Allah. Demikian materi kajian subuh kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tidak ada maksud apa-apa, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih ada ya 10 menit, 20 menit suruknya. Kalau ada yang mau didiskusikan ya sama-sama ya. Nah, kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak, sebetulnya Allah itu menciptakan manusia untuk apa? Saya bukan menanyakan perintahnya. Kalau perintahnya, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Yang saya tanyakan, untuk apa sih Pak Tuhan itu ciptain manusia ini? Itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salah satu tujuan Allah menjadikan manusia ini, ya, yang pertama jelas untuk menjadi khalifah. Ya. Menjadi khalifah itu agar bisa mengatur dan memakmurkan bumi ini. Wasta'marakum. Jadi Allah menyampaikan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, malaikat akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Wasta'marakum, dan yang akan memakmurkan alam ini, mengatur, mengurusi, dan jangan merusak, gitu ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kata Allah. Dan janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Artinya apa? Setelah Allah menurunkan Rasulnya, memberikan syariatnya yang harus dipelajari dan dilaksanakan, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Supaya kita tidak merusak, maka Allah juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menyembahku. Maksudnya mengabdi apa, Pak? Mentaati, nurut. Nurutlah kepadaku, kata Allah. Sehingga kata Allah, aku ciptakan itu tidak sia-sia.
ujung daripada doa kita apa? Di akhirat, waqina adzabannar, terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena nurut tadi, nurut sama Allah. Kata Allah, laksanakan perintah-perintahku, kau tinggalkan laranganku, maka kau selamat. Ya. Jadi ibadah itu bukan sekedar untuk sholat, bukan. Jadi liya'budun bukan hanya sholat, tapi sholat itu yang paling pokok dalam syariat umat Islam. Karena ukuran imbangannya as-salatu imaduddin, barometer orang Islam pada sholatnya, Pak. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamadd-din. Salat adalah tiangnya agama, maka barang siapa yang mengerjakan salat, mendirikan salat, berarti dia meninggikan agamanya, menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Padahal Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat nomor 1, baru ibadah yang lain, baik ibadah dalam bentuk hablum minallah maupun ibadah dalam bentuk hablum minan nas, muamalah namanya. Maka ada keseimbangan antara kita mengabdi Allah dan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Itu maksudnya, Pak. Ya, jadi tidak ada lain. Pokoknya kita ini nurut-nurutlah gitu sama Allah, nurut terhadap perintahnya dengan mengerjakannya, dan kita nurut dengan larangannya dengan meninggalkannya. Jangan sampai salah, karena kita ini yang bisa memakmurkan alam yang begitu luas yang Allah jadikan untuk manusia. Dan bentuk kasih sayang Allahnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang telah menjadikan segala sesuatu untuk kamu. Silakan fasilitas yang Allah berikan, kau manfaatkan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa di ujungnya bersyukurlah atas segala apa yang telah aku berikan. Itu, Pak, jawabannya. Ya, antara ya. Ayo, Bapak. Ada doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak 500 tahun beribadah, ya belum tentu bisa diterima amal ibadahnya itu. Nah, satu sisi ya seperti ya sholat suruh gitu ya. Katanya ya kalau kita menjalankan ibadah itu sama dengan umroh, naik haji gitu ya. Jadi tiap minggu itu kita naik haji gitu ya. Ya artinya kalau kita melakukan itu kan mudah gitu ya. Naik haji dengan cara seperti itu ya pahalanya seperti apa gitu. Kalau mudah amat, bahkan yang meninggal menyebut asma Allah saja ada yang mengatakan masuk surga gitu ya. Nah, masuk surga. La ilaha illallah. Ya. Lebih mudah lagi. Jadi ya seperti apa ya benar ya, yang sudah 500 tahun beribadah tidak pernah berhenti, belum tentu diterima. Ini menyebut asma'ullah, masuk surga. Seperti apa ya yang paling mudah atau yang harus untuk hidup seperti itu? Iya, baik, cukup, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pak. Ini hadisnya sahih, Pak ya. Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, jadi waktu meninggal menyebut la ilaha illallah, masuk surga. Tapi kalimat itu mukhlasan, diucapkannya dengan penuh keikhlasan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi memahami betul yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Itu kan banyak kandungannya. Ya. Jadi bukan sekedar kita membaca secara tersurat, ya. Apa tersurat yang ada itu, yang tersurat dan tersirat harus ada. Ternyata la ilaha illallah itu maknanya kan banyak. La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kan banyak orang yang sholat masih minta yang lain, berarti tidak ada ilah. Semua yang dia mau sembah, padahal makna kalimat la ilaha illallah yang bisa masuk surga itu la ma'buda illallah, tidak ada satupun sembahan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kadang kita masih yakin, wah
karena si itu saya dapat rezeki. Nah, ini kalimat ini sudah mengurangi Pak. Itu hanya wasilah. Kita kerja punya pimpinan, itu hanya wasilah Pak. Hakikatnya Allah yang ngasih rezeki itu. Itu mana? Kemudian la muraqabah ilah, tidak ada yang mengawasi kita kecuali Allah. Kecualinya itu harus mendalam di hati. Maka yang seperti itu yang dakhalal jannah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya di lisan. Tapi yang maknanya mukhlason Pak, ikhlas mengucapkannya tanpa ada unsur apa-apa, tapi dia ingin menyembah Allah, mengakui Allah ngasih rezeki, Allah mengatur kita. Nah, cuma di ujung jangan salah paham, bukan enggak diterima, tapi perbandingan, gitu ya. Yang 500 tahun tadi itu kan menurut kacamata manusia segitu banyaknya kok saya ibadah, sebegitu lama saya ibadah, harusnya itu dong yang membuat saya masuk surga. Tapi untuk mengukur, maksudnya Pak tadi itu, untuk mengukur luasnya rahmat Allah, seperti itu contohnya, ya. Tapi kalau kita umur kita 60 tahun untuk ibadah, kalau memang Allah menerima, ya, dalam arti menerima itu Allah merahmati kita, ya masuk surga. Ya. Allah bisa jadi tidak memasukkan surga hambanya yang melakukan ibadah. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah. Tapi menurut manusia kan nggak mungkin, nggak masuk akal dong. Oh, saya rajin ibadah, saya rajin sholat, saya sholat syuruk, saya tahajud, itu harapan kita kan diterima. Tapi kalau Allah belum ngasih rahmat, ya bisa jadi tadi depending dulu masuk surganya. Ada yang beribadahnya cuma sebentar, dari usia 80 tahun misalnya Pak, yang digunakan ibadah 10 tahun. Tapi Allah ridho dan merahmati, udah pasti. Mungkin saya tadi ketinggalan, maaf ya Pak. Rahmat yang keempat adalah surga Pak. Ya, tadi baru 3 ya, rizki. Yang 4, rahmat itu bentuk surga. Jadi kalau Allah sudah merahmati, surga mempunyai Allah, gampang. Artinya kita jangan pesimis. Allah berikan umur kita sekian tahun, kita beribadah, kan setiap ibadah apa? Wada'uhu khawfaw wa tama'a. Berdoalah kepada Allah dengan penuh kecemasan, takut, khawatir ibadah kita tidak diterima. Tapi harus ada harapan roja. Ada harapan bahwa perbuatan saya, ibadah saya, doa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu upaya kita, Pak. Jadi maksudnya itu, Pak, ya. Jadi bukan berarti nggak diterima, tapi perbandingan luasnya rahmat Allah dengan ibadah hambanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Nah, itu ya. Ya, ini satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama artis itu mengejar jam tayang, jadi waktunya sudah sangat sedikit. Jadi kita berusaha bagaimana waktu yang sedikit itu dengan amal yang maksimal, artinya banyak gitu lah. Saya pernah membaca di hadis itu, Rasulullah memberikan nasihat pada Siti Fatimah, anaknya, kalau sebelum tidur katanya, kau harus menghatamkan Al-Quran. Jadi kata Fatimah, mana mungkin hatam Al-Quran antara berbaring dengan terlelap mata, kan gitu loh. Jadi kata Rasulullah, Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kita kalau membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas itu sepertiga. Saya berpikir, berarti kalau 3 kali kita baca Qul hu, itu fadilahnya sama dengan hatam Al-Quran. Kalau saya baca 1000 atau 3000 kali ya, Qul hu pasti 1 kali hatam. Kami ini tadarus. Saya itu kadang-kadang saya coba dulu one day one juice. Ternyata tidak bisa itu. Saya tidak bisa. Jadi 5 hari saya belum 1 juz itu. Karena membaca itu harus dengan tartil, dengan tajwid. Saya ini tidak belajar dari pondok. Jadi tajwid itu apa? Amburadul harus. Jadi agak susah itu. Jadi saya pikir kalau Qul hu saya agak lebih gampang mempelajari tajwidnya, lebih gampang membaca terjemahnya, lebih gampang saya mempelajari tafsirnya gitu.
Jadi saya eksperimen, saya coba menzikirkan kulhu itu 1000 kali itu hanya 15 menit cuma, 20 menit paling lama. 1000 kali. Berarti kalau 1 jam, berarti saya bisa 3000 kali kulhu. Berarti sama dengan 1000 kali hatam Al-Quran. Jadi kira. Ini kan ini kan hanya fadilah. Mungkin keutamaan membaca lebih utama atau zikir lebih utama yang mana yang lebih baik. Karena kita ini sudah kejar jam tayang. Saya terus terang aja kalau ngaji kami tiap malam tadarus. Saya itu kuping nggak dengar lagi. Jadi kalau Ustadz ini kasih tahu, membetulkan, saya tahu apa yang dibetulkan dia. Akhirnya jadi wakil kawan aja kan. Nah, jadi keutamaan itu yang bagi kita sekarang yang sudah tua-tua ini kayaknya agak mengejar jam tayang gitu, mengejar waktu. Ya. Jadi saya baca Al-Quran ya baca, tapi saya lebih mengejar kepada wirid. Kulhu dengan itu kursi dengan wirid ya alisasi. Bagaimana kira-kira? Ya, baik. Dalam Islam ini memang semakin banyak melakukan kebaikan, semakin banyak fadilah, Pak. Cuma jangan diambil kesimpulan, ya. Itu Rasulullah menggambarkan untuk umatnya biar tidak dipersulit dalam ibadah selain sholat, Pak. Artinya kalau kita nggak sempat untuk bertilawah Quran secara utuh, biasakan itu al-ikhlas tadi. Tapi tetap aja yang ibadah baca Quran kan Nabi jelaskan di hadis yang sahih, Pak. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Siapa yang baca Quran satu huruf saja, satu huruf ini, Pak, maka Allah akan berikan kebajikan, kata Nabi. Setiap bajikannya itu berlipat 10. Ini di luar Ramadan, di hari biasa. Kalau Ramadan kan jelas kata Nabi pula di hadisnya, Pak. Yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dha'fin. Di bulan Ramadan ini dari 10 sampai 700 lipat satu hurufnya, Pak. Artinya tetap Qur'annya dibaca, fadilah yang disampaikan Nabi seperti satu qul huwallah itu sama seperti 3 Quran tetap kita amalkan juga, kita wiridkan. Jadi yang baca Qurannya dibaca sedapat kita, semampu kita, jangan memaksakan diri one day one juz, ya. Jadi baca ibadah tuh, baca Quran tuh ibadah itu yang ikhlas. Kayak tadi Bapak nyampaikan kalimat tahlil la ilaha itu yang ikhlas kita bacanya, yang mengarahkan kita ke surga. Kalau ada paksaan harus 1000, ya kita nggak ikhlas, maka itu nggak jamin seperti itu. Al-ikhlas tetap dibaca, diwiridkan. Quran, luangkan waktu untuk membacanya. Itu, Pak. Itu namanya ngejar tayang, ya, ngejar target lagi. Ya, itu. Terus Qurannya dibaca, al-ikhlasnya jangan berhenti untuk diwiridkan. Itu maksudnya, Pak, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan kalau kita nggak usah ngaji lah, baca al-ikhlas aja. Akhirnya ngapain saya umroh, sholat suruh aja tiap hari, gitu, ya. Jadi ternyata itu mengumpulkan amal, Pak, mengumpulkan amal, mengumpulkan kebaikan untuk menghadap Allah. Nanti dari ibadah mana yang diterima Allah sehingga Allah merahmati kita. Jangan minta surganya, dirahmati aja, Pak. Karena rahmat itu ya tadi bentuknya surga. Itu, Pak, ya. Habis kayaknya ini udah suruh masuk. Ada Niro, udah terakhir ini apa mau menyimpulkan? Ya. Kalau kita lihat di masjid ini kita solehan. Amin, amin. Banyak sekali godaan-godaan sehingga kita tidak konsisten lagi dengan keistiqomahan kita terhadap solehan. Ya, Bu, begitu buka pintu keluar kita gitu kan, banyak sekali godaan. Iya, apa? Berarti zaman sekarang ini ya. Iya, betul. Karena itu bagaimana kita bisa konsisten dengan istiqomah kita dengan keislaman kita itu. Sehingga kita yang soleh itu tidak lagi berubah menjadi salah, bukan ya, berbuat maksiat lagi,
Karena godaan dunia ini luar biasa. Itu. Ya. Iya. Maka tadi Pak, ya, yang Pak itu tak sampaikan, itu untuk mengantisipasi. Memang manusia tidak terlepas. Zuyuna linnas hubbus syahawat minan nisa. Iya, termasuk saya Pak. Saya manusia juga nih, manusia normal. Apalagi Ustadz ini memang godaan pertama wadon Pak. Enggak, jujur ini. Kalau uang masih bisa lah Pak ya, atau minuman bisa. Tapi kalau wanita luar biasa, justru itulah. Zuyyina linas hubbus syahawat, Allah yang menyampaikan kok. Manusia itu akan dihiasi keindahannya pertama kali dengan wanita. Salatnya khusyuk, zikirnya qul huwallahu 1000, talinya 100, plek, lewat you can see. Nah, gitu loh Pak ya. Jadi imbang enggak yang tadi ibadah kita tadi sama yang itu. Tapi kalau melihat ada mas pertama enggak masalah Pak. Ya dan Eri, astagfirullah. Udah, tapi itu insya Allah itu aman udah Pak. Yang bermasalah kan lamanya itu Pak. Begitu ngelihat, ya Allah, dari mana itu? Sampai ini leher ini mau mengkol kali Pak. Terus diberik aja Pak. Kok tahu? Ya Ustaz itu kan dari manusia Pak. Kadang-kadang melihat yang baru makin tahu seluruhnya kan gitu. Nah di sini letak kenapa kita jangan berhenti untuk beribadah, kenapa kita jangan berhenti untuk beramal soleh, karena tadi di samping kesolehan itu ada ketolehan. Nah ketolehannya ini yang harus kita pikir untuk merenungkan. Betul ya, kayak gini ya. Ini jujur kita manusia tuh Pak, tidak ada yang terbaik. Semua yang bersalah, maka istiqomahnya apa? Kebaikan yang sudah kita kerjakan jangan diberhentikan. Dari istiqomah kesolehan kita tuh Pak. Apa yang menjadi kebiasaan kita yang merupakan amal soleh, jangan kita berhentikan. Wirid al-ikhlasnya, ta'abud baca Qur'annya, dengan sholat isyraq dan duhanya. Supaya apa? Istiqomah dalam kesolehan tadi. Nanti diimbangi tuh oleh iblis. Nah ini keimbangannya ini yang sulit nih Pak. Kayak puasa aja nih Pak kita ya. Puasa pengen menjaga mata, puasa pengen menjaga telinga, tapi iblis nggak pernah berhenti Pak. Terus. Nah kalau nggak ada lawan, kita nggak lulus ujiannya. Maka saya nggak munafik, kita jujur aja Pak. Memang dengan dunia memang Allah sampaikan zuyyinal khubusu minan nisa wal banin, anak-anak. Kadang-kadang kita ini dengan anak-anak bisa berubah ibadah kita Pak ya. Ngurusin anak misalnya berlebihan. Wal banin, karena Allah sampaikan itu. Wal qanatirul muqantara, Allah kasih kemewahan, harta, kendaraan. Itu membuat kita menghilangkan kesolehan tadi sehingga menjadi ketolehan itu Pak. Nah jadi insya Allah dah kita sama-sama dan ya istiqomah itu dengan selalu mempertahankan aktivitas kebaikan kita, ibadah yang sudah kita lakukan, bahkan kita tingkatkan terus. Selama ini kita sudah isyraq, sudah duha, sudah baca Quran, apalagi nih ibadah yang bisa kita lakukan itu. Insya Allah ini membuat kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Saya bukan segala-galanya Pak. Al-haq min rabbik, kebenaran dari Allah milik Allah, kesalahan dari saya. Maka oleh karenanya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semuanya kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan ada yang kita bahas hari ini, subuh ini bermanfaat untuk semua dan kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.